Halo Gadget Lover, Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Budi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, di video kali ini kita mau unboxing Asus Zenfone 9. Seperti apa desain, spesifikasi, dan performanya, langsung aja kita unboxing ya. Asus Zenfone 9 yang saya unboxing ini adalah Asus Zenfone 9 dengan warna hitam, dan di sini boxnya full black ya. Ada angka 9 di bagian depan, di bagian atas kanannya ada tulisan Asus Zenfone, dan di bagian kiri bawah ada tulisan compact size big possibilities. Benar sih, ini handphonenya compact karena ukuran layarnya 5,92 inch. Ini di belakangnya ada spesifikasinya ya. Dan di sini chipsetnya pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, masih jadi prosesor paling kenceng saat ini ya. Walaupun sekarang Mbak Gadget lagi ke hawa ini buat lihat Snapdragon 8 Gen 2, tapi di sini Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini masih jadi chipset yang paling kencang saat ini dengan warnanya black. Memorinya 6 GB dengan storage 128 GB. Terus dia udah support 5G dual SIM. Terus di dalam paket pembeliannya udah dapat bumpernya juga. Wah, keren. Terus udah dapat headset juga, jarang-jarang ya. Dan kameranya adalah 12 megapiksel di depan dan di bagian belakangnya 50 megapiksel kamera. Oke, langsung aja kita unboxing Asus Zenfone 9 ini. Bismillah. Oke, begitu dibuka tetap ada tulisan compact size big possibility. Jadi highlight utama di Asus Zenfone 9 ini karena dia benar-benar smartphone yang compact tapi performanya luar biasa. Oke, di box pembeliannya pertama ada box kecil. Ini bahan boxnya agak-agak kayak bahan kertas yang ramah lingkungan ya. Jadi kayak nggak terlalu glossy, bahannya doff. Dan di sini seperti biasa kita masih dapetin SIM ejector dengan logo Asus ya, kayak orang senyum, logo Asus SIM ejector. Kemudian di sini di dalam box pertama ini kita dapetin bumper case atau casingnya, dan casingnya ini nggak biasa ya. Biasanya kalau saya unboxing smartphone itu dapat case-nya itu kan yang plastik atau silikon ya. Dan ini case-nya adalah hard case, cukup detail ya untuk bumper case-nya. Dan ini udah dapetin di paket pembeliannya, ini bikin lumayan hemat juga. Kemudian di sini seperti biasa ada image stiker dan ada kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan di sini. Oke, kemudian ini dia smartphone-nya. Wah, benar-benar compact ya ukurannya. Lihat, compact banget. Ini tahan dulu, kita buka sebentar lagi, kita lihat dulu isi di dalam paket pembeliannya. Tapi begitu megang smartphone-nya, ini beneran compact banget. Kalau punya performa kayak gini dengan ukuran yang compact kayak gini, kayak pengen banget ya jadiin smartphone ini jadi daily driver. Oke, kemudian kita lihat lagi di paket pembeliannya dapetin apa aja sih. Di sini kita udah dapetin juga ada headset. Jadi udah dapet earphone ya yang pakai audio jack 3,5 mm standar. Jarang juga paket pembelian smartphone sekarang masih dapetin headset. Ini dia kepala charger dengan konektor power delivery ya, jadi USB Type C di bagian sininya, dan kapasitas maksimalnya adalah 30 watt. Jadi dia udah support fast charging dengan kapasitas 30 watt. 30 watt ini salah satu kapasitas charger yang menurut saya masih cukup aman, tapi chargernya cepat. Jadi bukan berarti yang di atas 30 watt itu nggak aman ya, tergantung teknologinya, tapi saya lebih prefer untuk chargernya nggak terlalu cepat. 30 watt itu masih cukup aman, yang penting baterai health-nya bisa terjaga. Kemudian di sini kita juga dapetin kabel charger USB Type C power delivery. Jadi ujung-ujungnya USB Type C, dan ini udah dapat juga di paket pembeliannya. Panjangnya kisaran 70 cm kayaknya ini panjangnya. Paket pembeliannya lengkap ya. Udah dapetin smartphone-nya udah pasti, kemudian dapat bumper case-nya, dapat headset juga, kabel dan kepala chargernya juga. Jadi lengkap. Nggak kayak iPhone, cuma dapat kabelnya aja, atau mungkin Samsung flagship. Biar nggak penasaran, langsung aja kita buka ya si Asus Zenfone 9 ini. Kita bersihin dulu si box-nya. Oke, sudah rapi, langsung aja kita buka Asus Zenfone 9 warna hitamnya. Wah, ini ukurannya compact, dipakai satu tangan itu enak, dan ternyata bagian belakangnya itu finishingnya kayak doff yang beda banget. Ini lapisannya doff kayak suede gitu, dan kalau tangan kita keringetan itu ternyata nggak gampang ninggalin jejak jari. Dan di sini ada logo Zero 9, terus di sini ada 50 megapiksel wide kamera, ada gimbal stabilization juga, dan desainnya pakai dual kamera yang ukurannya sama besarnya ya. Dan saya suka dengan kameranya karena kamera utamanya support high res 50 megapiksel dan kamera keduanya adalah 12 megapiksel. Di sini ada logo Asus Zenfone dan di sini ada lampu flashnya. Oke, bodi belakangnya saya suka banget.
walaupun warna hitam tadinya agak dapat warna hitam nih kurang gitu bagus kayaknya, tapi ternyata warna hitamnya juga elegan ya. Kemudian di bagian sampingnya ini framenya flat, tapi di bagian backbone itu agak sedikit melengkung ke atas sedikit, jadi nggak terlalu flat, masih enak kalau dipakai satu tangan, nggak ada sudut di bagian belakangnya karena dia sedikit melengkung. Bagian side bezelnya ini punya metal feel ya, saya nggak tahu bahannya ini sebenarnya metal atau plastik, tapi kayaknya ini metal sih, berasa banget tuh metalnya. Jadi di tangan gripnya enak, nggak gampang slip. Kita lihat di sini di bagian kanan tidak ada tombol atau port apapun, tapi di sini ada garis-garis antena untuk wifi dan sinyal selulernya. Kemudian di bagian atas masih ada satu bar untuk sinyalnya, ada mikrofon di sini dan ada audio jack di bagian atasnya ini 3,5 mm. Jadi buat kalian yang masih suka pakai audio jack, dia masih ada audio jacknya. Kemudian di bagian kanan di sini ada tombol volume dan tombol power. Sepertinya tombol powernya ini jadi satu dengan fingerprint, dan di sini ada sedikit tulisan Zen Touch. Jadi ini powernya dan volumenya di sini. Kemudian di bagian bawah di sini ada port USB Type-C untuk chargernya. Kemudian ada speaker, loudspeakernya. Di sini ada mikrofon juga dan slot SIM card. Kita coba buka untuk slot SIM cardnya. Oke, dan ini dia slot SIM cardnya. Jadi Asus Zenfone 9 ini support dual SIM card, dan untuk storage-nya tidak bisa di-expand lagi ya. Jadi hanya support dual SIM card aja. Jadi kalian masih puas dengan storage 128 GB nya. Dan di sini kita bisa lihat untuk layarnya udah pakai dot display ya. Jadi ada titik di sini. Dan ternyata untuk tombol powernya selain berfungsi sebagai fingerprint sensor, dia juga berfungsi sebagai smart key yang bisa kita gunakan juga untuk Google Voice, Google Smart Assistant, atau buka messaging service ya. Bisa kita set sesuka kita lah untuk smart key-nya, dan ini bisa disetting di settings, advance, dan smart key. Jadi bukan hanya untuk fingerprint dan power, tapi kita bisa set juga ketika tap 2 kali dia perannya sebagai Oke, jadi seperti ini layar dari Asus Zenfone 9, dan bisa kalian lihat di sini bezel samping, kiri, kanan, dan atasnya sangat tipis ya, tipis banget, dan di bagian bawahnya sedikit lebih tebal, tapi menurut saya segini sih ukurannya masih cukup tipis. Dan walaupun ukurannya compact, ternyata layarnya masih cukup enak menurut saya untuk digunakan pakai satu tangan gini, enak banget. Kayaknya hampir semua bagian layarnya itu bisa kita sentuh menggunakan satu tangan aja. Ini device-nya adalah Asus Zenfone 9 dengan CPU 3,2 GHz, bener-bener powerful ya, karena prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB. Di sini Android versinya 12, tapi ada info kalau Android 13 akan segera hadir di bulan Desember nanti. Kemudian untuk layarnya sendiri dia udah menggunakan 120 Hz AMOLED screen display. Wah, ini benar-benar jelas banget pastinya. Dan baterainya ternyata nggak terlalu kecil loh. Saya tadinya udah mikir baterainya kisaran 3000-an. Ternyata baterainya 4300 mAh. Jadi walaupun compact, baterainya lumayan besar, 4300 mAh. Dan yang suka multimedia atau main game, ini juga maksimal banget karena udah pakai dual stereo speaker. Itu dia dari sisi spesifikasinya. Kita juga udah coba benchmark smartphone ini menggunakan Antutu, dan hasil skor benchmark dengan Antutu itu mencapai 1.061.000 lebih. Oke, dan ini adalah hasil benchmark menggunakan Geekbench 5. Oke, lovers, selain performanya yang kencang, di sini saya juga suka dengan kualitas displaynya karena dia udah menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate yang tinggi 120 Hz. Layarnya ini juga udah support HDR10+. Enak banget kalau dipakai buat nonton. Terlebih lagi dia udah menggunakan stereo speaker. Kita cobain langsung aja untuk dengerin lagu menggunakan audionya nih. Cukup bagus ya audionya. Selain dia punya stereo speaker, dia juga udah support direct audio. Dan sekarang kita coba dari sisi kameranya nih gadget lover. Kita coba foto dulu sini. Tapi dari hasilnya bisa kelihatan tajam ya. Jadi kayak debu-debu di sini itu bisa kelihatan jelas ketika kita foto dengan mode auto. Nah, biar kalian gak penasaran sama hasil foto dan videonya, berikut adalah contoh hasil-hasilnya.
gadget lover, itu dia tadi unboxing dan review singkat mengenai Asus Zenfone 9. Nah, gimana menurut kalian mengenai smartphone ini? Di kelas harganya Asus Zenfone 9 ini cukup menarik ya, karena dia bisa jadi satu-satunya smartphone Android dengan ukuran yang compact tapi punya spesifikasi yang powerful, bukan hanya dari sisi prosesor tapi dari sisi layar dan kameranya juga. Tinggalkan pendapat kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Asus Zenfone 9 ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Silahkan di like dan di share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe di channel ini. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.